Sang Patriark memerintahkan untuk mencari kota Tianluo dan kota Tianluo dalam radius 10.000 mil. Suara keras terdengar dari sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya, lalu sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya itu menghilang di langit. Di luar kota Tianluo, dalam radius 10.000 mil, ada peri yang sedang mencari. Kali ini, para peri sangat mementingkan hal itu. Mereka hampir melakukan pencarian karpet dan maju dari jarak 10.000 mil. Begitu orang yang mencurigakan ditemukan, mereka lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya begitu saja. Menurut pernyataan Huo, orang yang memiliki daftar dewa dalam ramalan itu tidak kuat sekarang. Paling-paling, hanya ada alam abadi. Kami fokus pada alam abadi. Begitu kami menemukan alam abadi, jika kami pikir kami bisa langsung membunuh mereka. Di antara orang-orang Xianling ini, seorang pria parubaya berkata dengan dingin. Ada terlalu banyak orang di alam abadi. Apakah pembunuhan yang tidak beralasan seperti itu akan menimbulkan sensasi? Kata Teran di sebelah pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkata, oleh karena itu, kali ini, meskipun ini adalah pencarian, kita tidak dapat menemukan daftar dewa sebagai alasannya, hanya untuk memenggal kepala iblis. Ya, pria itu segera mengangguk dan dengan cepat menyampaikan pesan itu. Ketika Ye Chen berencana untuk meninggalkan kota Tianluo, gerbang kota Tianluo ditutup, dan tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kota atau memasuki kota. Menurut informasi yang dapat dipercaya, ada iblis di kota Tianluo. Oleh karena itu, untuk mencegah iblis bercampur keluar dari kota Tianluo, semua orang tidak diizinkan meninggalkan kota Tianluo sampai semua iblis di kota Tianluo terbunuh. Di kepala kota, seorang pria berjubah emas berkata dengan kata-kata yang benar. Kota Tianluo bercampur dengan orang-orang iblis. Benar atau salah? Kekuatan macam apa ini? Kamu bodoh. Di Pulau Daluo, kecuali Yao Qi Xianzong, mereka semua adalah orang-orang Xianling, dan Yao Qi Xianzong adalah murid perempuan. Ini pasti orang-orang dari klan Xianling. Para peri akan bersikap begitu baik. Tapi aku belum pernah mendengar peri datang untuk membantu kita membunuh iblis. Aku khawatir itu hal lain. Mereka ingin menutupinya. Ketika beberapa biksu yang lebih tua melihat ini, mereka sangat yakin. Apakah benar-benar ada iblis di kota ini? Dengarkan omong kosong mereka. Jika ada iblis, sesuatu pasti telah terjadi sekarang. Tidak akan pernah ada berita. Apa yang ingin dilakukan keluarga peri ini? Gerbang kota ditutup, banyak orang yang ingin meninggalkan kota tidak dapat meninggalkan kota. Orang-orang dari keluarga peri hampir mengepung seluruh kota Tianluo. Bahkan jika seekor lalat terbang keluar, mereka tidak dapat lolos dari pandangan mereka. Belum lagi manusia yang masih hidup. Ye Chen sudah berjalan ke gerbang kota. Melihat pemandangan ini, wajahnya berubah. Ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya berbicara, dia juga bingung. Para peri akan membunuh para iblis saat ini. Itu hanya lelucon. Apakah itu benar-benar untuk menutupinya? Ye Chen berpikir dalam benaknya bahwa olah para dewa dan iblis pasti telah bekerja sama dengan para peri. Sekarang para peri telah datang lagi, mereka ingin orang-orang di aula para dewa dan iblis bekerja sama dengan para peri dan memimpin serta memainkan sandiwara seperti itu sendiri. Dan menunjukkan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan para iblis. Ye Chen sama sekali tidak pergi ke daftar dewa, karena dia tidak mengira ada orang yang begitu kuat. Dia dapat menghitung bahwa daftar dewa ada di kota Tianluo, dan orang yang mendapatkan daftar itu adalah dia. Jika seseorang benar-benar begitu kuat, maka dia mungkin telah diperhitungkan sebelumnya di Wan Xianzu, mengapa menunggu sampai sekarang? Kami telah menutup tempat ini. Tidak seorang pun bisa keluar. Ada penggeledahan karpet di pinggiran. Selama orang itu belum meninggalkan area tersebut, dia tidak bisa melarikan diri. Di dinding, sebuah klan peri berbisik kepada pria berjubah emas. Pria berjubah emas itu mengangguk dan berkata, baiklah, lebih baik aku membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Sekarang orang-orang di kota Tianluo tidak bisa keluar. Kami mencari atas nama mencari iblis. Begitu kami menemukan seseorang yang bisa, kami akan memperlakukannya sebagai iblis. Ya, bawa ini bersamamu. Ini adalah roh jahatku. Pria berjubah emas itu memberikan sebuah labu kecil kepada orang-orang Xianling. Pria itu segera mengerti maksud pria berjubah emas itu dan pergi dengan sebuah labu kecil. Iblis di kuil para dewa dan iblis semuanya membunuh orang tanpa berkedip. Demi keselamatan hidup semua orang, saya harap semua orang dapat bekerja sama dengan kami dan menyingkirkan iblis-iblis itu sesegera mungkin. Pria berjubah emas itu berkata kepada orang-orang yang berkumpul di gerbang kota. Ada berapa banyak iblis di kota Tianluo? Seseorang bertanya, kapan kita bisa meninggalkan kota Tianluo? Ya, kita semua terburu-buru untuk keluar kota. Jika kita menunda beberapa hari, kita akan kehilangan banyak hal. Beberapa orang mulai mengeluh, berharap masalah ini dapat diselesaikan sesegera mungkin. Ada banyak iblis yang datang kali ini. Kami akan mengusir mereka sesegera mungkin. Saya harap Anda dapat bekerja sama. Jika ada yang tidak mau menunggu di sini, bolehkah saya curiga bahwa dia adalah iblis? Kata-kata terakhir pria berjubah emas itu menjadi agak acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Jika mereka mengenakan topi iblis, bahkan jika mereka bukan iblis, mereka mungkin akan dibunuh oleh pria berjubah emas sebagai model.
Begitu pria berjubah emas mengatakan ini, tidak ada yang banyak bicara dalam sekejap. Ah! Kemudian orang-orang itu mendengar teriakan, dan kemudian melihat seorang pemuda di belakangnya keluar dari gas hitam. Aku tidak, klan iblis yang berani datang ke Luo Zhou besar kita untuk menyebar liar dan mencari kematian. Salah satu orang Xianling meraung. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, sebilah pedang memotong kepala pemuda itu. Apakah benar-benar ada iblis? Orang-orang terkejut melihat pemandangan ini. Gas hitam yang dipancarkan dari pemuda itu jelas merupakan roh jahat. Jika bukan orang iblis, bagaimana ki jahat seperti itu bisa muncul? Anda dapat yakin bahwa selama Anda secara aktif bekerja sama, tidak akan ada jalan keluar bagi iblis di keluarga peri kita. Setelah melihat pemandangan ini, pria berjubah emas itu bersumpah. Ketika Ye Chen melihat bahwa udara hitam itu hilang, tidak ada sisa roh jahat di tubuh pemuda itu. Matanya sedikit membeku, dan dia berkata dalam hatinya, itu benar-benar yang dicari para peri. Ah aku, teriakan lain datang, dan seorang pemuda lainnya tewas di tangan keluarga peri, dan tubuhnya juga memancarkan udara hitam. Namun, setelah udara hitam keluar, udara itu segera menghilang, dan tidak ada udara hitam yang menyembur pada pemuda yang sudah meninggal itu. Mungkin orang-orang Xianling yang takut seseorang akan menemukan sesuatu. Setelah membunuh orang, mereka membawa semua mayatnya. Kemudian, dalam waktu setengah jam yang singkat, lebih dari selusin anak muda terbunuh. Yang mati semuanya adalah anak muda, dan kekuatan mereka berada di alam abadi. Bagaimana bisa ada begitu banyak iblis? Beberapa orang mulai bergumam dan merasa ada yang tidak beres. Mengapa semuanya anak muda? Apakah ada rahasia dalam hal ini? Banyak orang mulai meragukan bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Ah, kamu, di saat kecurigaan publik, seorang pria setengah tua terbunuh, tetapi mereka semua berada di alam abadi. Pada saat ini, banyak orang tidak mengerti. Apakah keluarga peri ini benar-benar membunuh iblis atau memiliki tujuan lain? Orang-orang Xianling dengan sembrono mencari di kota. Ketika mereka melihat target yang mencurigakan, mereka membunuh mereka dengan identitas iblis, lalu menyingkirkan mayat mereka dan melakukan pencarian. Ye Chen melihat orang-orang dari keluarga peri di kota itu mencari dengan begitu sembarangan, dan merasa semakin gelisah. Dia tidak tahu mengapa, dan memiliki firasat buruk. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu muncul di dinding. Setelah pria parubaya itu muncul, dia berkata kepada pria berbaju emas, kami telah mencari di semua tempat dalam jarak 10.000 mil dari kota Tianluo. Meskipun ada target yang mencurigakan, kami masih tidak menemukan apapun. Kalau begitu, kita hanya bisa melihat apakah ada satu di Luosheng pada hari itu. Kata pria berbaju emas, tidak mungkin terus seperti ini. Tujuannya terlalu besar, apakah kau akan membunuh semua anak muda di level abadi? Itu akan menimbulkan kecurigaan. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Pria berjubah emas itu juga berkata dengan putus asa, sekarang selain cara ini, apakah masih ada cara untuk mencari? Pria parubaya itu juga menggelengkan kepalanya. Sekarang dia hanya bisa menggunakan cara yang paling bodoh. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya dari langit dengan cepat menyambar, dalam sekejap mata ke pria berjubah emas dan pria parubaya di depan. Ini yang diminta keluargaku untuk kalian berdua. Seorang anggota klan peri muncul di depan kedua orang itu, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata. Pria berjubah emas itu mengambil gulungan itu, membuka gulungan itu dan melihat isinya. Matanya tiba-tiba bersinar terang. Kemudian dia menutup gulungan itu dan memberikannya kepada pria parubaya di sebelahnya. Melihat ekspresi pria berjubah emas itu, pria parubaya itu segera membuka gulungan itu dan melihatnya. Setelah membacanya, dia juga menunjukkan cahaya terang. Dia berkata sambil tersenyum, ini jauh lebih mudah dilakukan. Setidaknya tujuannya jauh lebih kecil. Sampaikan pesan ini, kata pria berbaju emas. Bagus. Pria parubaya itu meninggalkan tembok kota dan menyampaikan informasi yang telah dipelajarinya kepada orang-orang Xianling lainnya. Kali ini, selama kalian tidak keluar dari kota Tianluo, kalian tidak akan pernah keluar. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Setelah mendapatkan informasi terbaru, orang-orang Xianling mulai memilih kembali target untuk dicari. Setelah waktu ini, jumlah orang yang tewas jauh lebih sedikit. Hanya sesekali kita dapat melihat seseorang meninggal. Namun, sebagian besar orang yang terbunuh adalah orang-orang muda, orang-orang setengah baya atau orang-orang tua, yang hanya sesekali membunuh satu orang demi menutupi. Setelah 1 jam, orang-orang klan Xianling mencari di seluruh kota Tianluo, tetapi mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Pria berjubah emas itu memandang orang-orang yang berkumpul di gerbang kota, dan kemudian berkata dengan dingin, ada begitu banyak orang di sini yang belum diselidiki. Kalian tidak dapat melepaskan orang yang mencurigakan dan memeriksa di sini. Jika tidak, itu hanya dapat menunjukkan bahwa orang itu telah pergi, atau bahwa perhitungan pencarian Huo tidak akurat. Jika pencarian Huo tidak akurat, maka semua anggota keluarga akan mati. Di mata pria parubaya itu, ada cara untuk membunuh. Cari di semua tempat dulu, kata pria berbaju emas, menatap pria di bawah. Kemudian, akan ada orang-orang peri mulai datang ke gerbang, pria bermedali emas berkata, agar tidak ada orang iblis yang luput dari hukuman, kalian semua di sini harus diselidiki.
Orang iblis lebih licik, selama kalian menerima penyelidikan dengan jujur, kalian tidak akan pernah menzalimi orang baik manapun. Pria parubaya itu juga berkata. Dengan itu, orang-orang Xianling mulai membagi orang-orang di gerbang kota menjadi beberapa kelompok, dan kemudian mulai mengunci target. Beberapa orang setengah baya dan tua dengan cepat disaring keluar, dan kemudian beberapa orang muda ditinggalkan. Ye Chen tidak melakukan tindakan apapun. Dia berpikir dan ingin melihat obat apa yang dijual di labu keluarga peri. Ye Chen melihat bahwa dia ditugaskan ke kelompok ini, satu persatu disaring keluar, dan jumlah orang menjadi semakin sedikit. Pada akhirnya, hanya ada 4 biksu abadi di lantai 3, termasuk Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa hanya ada 4 abadi dan 3 lapisan yang tersisa. Dia tampaknya memahami sesuatu di dalam hatinya. Kemudian dia melihat kelompok orang lain. Tampaknya hanya biksu dengan 3 tingkat abadi yang tersisa. Apakah mereka semua abadi? Apa yang dilakukan para peri? Ye Chen mengerutkan kening dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah melihat biksu muda yang tersisa di lantai 3 abadi, pria berjubah emas terus-menerus melirik orang-orang ini, dan kemudian berkata, kalian benar-benar tersembunyi. Bahkan jika kalian bersembunyi lebih dalam, iblis tetaplah iblis. Pria berjubah emas itu berkata, dengan lambaian tangannya yang besar, orang-orang abadi itu segera bersiap untuk membunuh semua orang di lantai 3 dewa. Kami bukan iblis. Kamu sangat berdarah. Kapan anakku menjadi iblis? Apa yang akan kalian lakukan, para peri? Membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Beberapa orang mulai berteriak. Di antara 3 lapisan makhluk abadi, ada kenalan. Banyak dari mereka adalah teman atau saudara yang sudah saling kenal sejak lama. Bagaimana mungkin mereka adalah iblis? Mereka adalah iblis. Meskipun mereka tampak seperti orang yang kalian kenal, sebenarnya, ada iblis di dalam tubuh mereka. Ekspresi pria berjubah emas itu tenang, tanpa fluktuasi apapun. Setelah itu, dia menatap orang-orang dari klan peri, yang mengangkat senjata mereka dan bersiap untuk membunuh. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, matanya menyipit. Jika dia tidak melawan saat ini, itu akan menjadi jalan buntu. Bahkan jika dia bukan iblis, dia akan diubah menjadi iblis oleh peri. Pada saat itu, dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Tunggu sebentar, Ye Chen segera berteriak. Semua orang dari klan peri berhenti, dan semua orang tercengang sejenak, dan kemudian semua mata mereka terfokus pada tubuh Ye Chen. Ye Chen tenang di mata publik. Kemudian dia mengeluarkan token dan berkata, saya Ye Chen, murid inti dari Wan Xianzu Cai Hua Xianzong. Itu bukan iblis yang kamu sebut itu. Pria berjubah emas melihat token di tangan Ye Chen. Itu memang token dari murid inti Zhao Hua Xianzong, tetapi pria berjubah emas berkata dengan dingin, bagaimana saya bisa tahu bahwa token Anda adalah milik Anda sendiri? Bahkan jika token itu milik Anda, apakah Anda? Bagaimana Anda membuktikan diri Anda? Setelah mendengar kalimat ini, orang-orang tercengang beberapa saat, dan tidak kembali sadar setelah setengah suara. Apa yang membuktikan bahwa Anda adalah diri Anda sendiri? Bagaimana itu membuktikan? Ye Chen menatap pria berjubah emas, dan kemudian berkata, Tuan, bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah seorang peri, dan bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda tidak dirasuki oleh iblis? Itu lelucon. Apakah aku harus membuktikannya? Ada begitu banyak peri di sini. Apakah mereka semua adalah iblis? Pria berjubah emas itu mencibir dengan jijik. Ye Chen berkata, mereka semua mungkin adalah orang-orang Xianling, atau mungkin juga bukan. Kamu juga sama. Jika kamu tidak dapat membuktikannya, kamu mungkin dirasuki oleh orang-orang iblis, dan kemudian mengambil kesempatan ini untuk melakukan semacam konspirasi yang meragukan, dan kemudian menyalahkan keluarga peri. Itu masuk akal. Pemuda itu mengatakannya dengan baik. Itu benar. Bagaimana jika mereka benar-benar iblis? Mengapa kita tidak memikirkannya sebelumnya? Untuk sementara waktu, banyak orang membicarakannya, dan kemudian mereka semua melihat ke arah pria berjubah emas itu. Pria berjubah emas itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu fasih sehingga dia membantahnya dengan sia-sia. Itu omong kosong. Aku pikir kamu adalah iblis. Pria berjubah emas itu tidak memiliki kata-kata untuk membantah, jadi dia mulai bersikap sombong dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bersikeras bahwa Ye Chen adalah iblis. Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya. Dia tahu bagaimana pria berjubah emas itu tidak bermaksud membiarkan mereka pergi hari ini, jadi dia hanya membiarkan semua yang dia katakan. Tuan, apakah ini anjing yang melompati tembok? Sepertinya Anda belum menjawab pertanyaan saya. Anda dapat membunuh saya, tetapi bahkan jika Anda mati, saya harus mati untuk mengerti. Terlebih lagi, saya tidak akan mati sendirian untuk sementara waktu. Ada begitu banyak orang. Jika orang-orang ini semua adalah orang iblis, bukankah itu lelucon, katamu? Anda baru saja membunuh banyak orang. Begitu banyak orang jahat datang ke kota Tianluo. Dan apakah mereka semua berada di alam abadi? Petik 2. Berapa banyak orang yang perlu Anda gunakan di alam dewa? Apakah ini masalah besar? Tidak masalah jika saya mati, tetapi saya berharap keluarga peri akan memberi kita pengakuan. Ye Chen menatap pria berjubah emas itu. Dengan kata-kata ini, dia telah mengklarifikasi banyak fakta. Banyak orang di antara hadirin tampaknya memahami apa yang mereka lakukan dalam sekejap dan mulai membicarakannya lagi.
Mereka melihat bahwa orang-orang yang terbunuh tampaknya tidak akan mati. Selain itu, sebagian besar adalah orang-orang muda, dan orang-orang tua tampaknya hanya melihat beberapa orang. Jika orang-orang iblis benar-benar bercampur ke kota Tianluo untuk konspirasi apa, maka tidak mungkin untuk mengirim hanya beberapa orang ajaib di alam dewa. Apa fungsi berdoa? Dan orang-orang Xianling tidak pernah mampu mengelola hal-hal ini. Sekarang, ada banyak masalah bagi mereka untuk membangkitkan guru-guru mereka dan menggerakkan orang-orang. Wajah para pria berjubah emas dan pria parubaya semuanya sangat jelek. Mereka saling memandang. Ada peluang membunuh di mata pria parubaya itu. Peristiwa hari ini tidak pernah dapat diganggu oleh Ye Chen. Kamu pasti terpesona di sini. Aku pikir kamu adalah orang-orang iblis, dan kamu tidak mati. Pria parubaya itu tidak lagi banyak bicara, langsung mendominasi tangan, telapak tangan di pagi daun menepuk masa lalu. Ye Chen terkejut dalam hatinya, kekuatan pria parubaya itu sangat kuat, dan itu benar-benar mencapai ranah Xuanxian. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat melawan. Dia tidak menyangka bahwa lukanya baru saja pulih dan sekarang dia telah menghadapi masalah seperti itu. Ye Chen ingin mundur, tetapi ada orang-orang dari suku Xianling di belakangnya yang menghentikannya. Dia tidak memberinya jalan kembali. Ye Chen melihat tangan-tangan besar itu dan mengarahkannya ke arahnya. Dia diam-diam berkata, apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Tangan pria parubaya itu telah mendekati Ye Chen, jadi ketika dia akan mengarahkannya ke langit yang menutupi Ye Chen bermaksud untuk bertarung dengan keras. Kemudian, pada saat ini, dia mendengar suara, kotoran, dan telapak tangan pria parubaya itu langsung patah. Kamu benar-benar semakin tidak tahu malu, semakin biadab, tetapi orang-orang akan terbunuh, gaya Xianlingmu benar-benar tidak berubah sama sekali. Kemudian, sebuah suara penuh ironi terdengar. Saat mereka melihat telapak tangan pria parubaya itu patah, mereka terkejut. Sekarang mereka mendengar suara seperti itu, dan mereka mencari sumber suara. Suara itu tampaknya berasal dari langit dan bumi, dan tidak ada sumbernya. Siapa itu? Berani campur tangan dalam keluarga peri. Pria berjubah emas menggertakkan giginya dan marah. Kamu tidak pantas mengetahui nama suami lamamu. Bahkan mereka dari keluarga abadimu tidak mati. Kamu tidak berani berteriak pada mereka lagi. Itu tidak besar atau kecil. Suara itu datang lagi. Ketika suaranya jatuh, dia melihat kekuatan yang kuat bergegas menuju pria berjubah emas, dengan kecepatan yang mengerikan dan kekuatan yang tak tertandingi. Wajah pria berjubah emas berubah sangat, jadi dia akan melawannya. Tetapi dalam tabrakan itu, tubuh lelaki itu tiba-tiba terjatuh dan mengeluarkan ludah berisi darah. Wajah orang-orang Xianling di tempat kejadian berubah. Pria parubaya itu, dengan rasa sakit karena telapak tangannya patah, melihat sekeliling dan berkata, siapa kalian? Tolong muncullah. Pada saat ini, saya melihat kehampaan bergetar, sesosok muncul dari kehampaan, dan hanya sesosok, tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Kembalilah dan katakan pada kepalamu bahwa tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan keluarga perimu jika kamu ingin menjadi begitu penuh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bodoh. Suara itu bersenandung. Pria parubaya itu tahu bahwa dia tidak mampu membuat masalah, tetapi dia tidak ingin pergi seperti ini. Dia berkata dengan kepala tertunduk, tolong beritahu saya namamu. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Kamu belum memenuhi syarat untuk tahu. Sosok itu mendengus lagi dan berkata, keluar dari sini. Sosok itu melambaikan tangannya, dan pria parubaya itu terbang keluar, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Orang-orang Xianling lainnya, melihat pemandangan ini, tidak berani tinggal di kota Tianluo, dan segera meninggalkan kota Tianluo. Pria parubaya dan pria berjubah emas sama-sama menderita kerugian besar. Sosok itu sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan mereka tidak berani tinggal untuk menghindari kekalahan lagi, yang tidak akan baik bagi mereka. Pergilah. Kembalilah dulu. Pria berjubah emas itu menggertakkan giginya, dan berkata, dia pergi bersama orang-orang dari suku Xianling. Setelah semua orang melihat bahwa suku Xianling telah pergi, mereka mengalihkan pandangan mereka ke sosok itu lagi. Banyak orang yang berterima kasih atas penghormatan mereka. Ye Chen melihat sosok itu, meskipun dia tidak dapat melihat ekspresi dan mata pihak lain, tetapi Ye Chen memiliki perasaan yang kuat, dan pria itu sedang menatapnya. Ye Chen merasa bahwa mereka adalah empat mata yang berseberangan. Perasaan seperti ini tidak mungkin salah. Dia bisa merasakan seseorang sedang menatapnya. Siapakah orang ini? Dia tampaknya datang untuk membantuku. Ye Chen ragu dalam hatinya, matanya terus menatap sosok itu, tetapi tidak ada sikap. Setelah beberapa napas, Ye Chen merasa bahwa matanya teralihkan, dan kemudian sosok itu menghilang dalam kehampaan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para peri tidak ada di sini untuk para iblis kali ini, dan orang-orang yang terbunuh tadi tentu saja bukan iblis. Semua ini untuk menutupi tujuan mereka yang sebenarnya. Apa yang ingin mereka lakukan? Sepertinya sedang mencari sesuatu. Tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, mereka sudah keterlaluan hari ini. Mereka telah membunuh begitu banyak orang. Apa bedanya mereka dengan para iblis? Ini seperti pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri. Petik 2. Setelah melihat sosok itu pergi, banyak orang yang marah dan menuduh keluarga peri terlalu berlebihan.
Ye Chen mendengarkan komentar orang-orang itu, dan mulai mencari tahu apa yang dicari para peri. Apakah itu benar-benar terkait dengan daftar dewa? Jika itu untuk membuat daftar dewa, mengapa mereka mengirim orang dengan kekuatan tertinggi hanya Xuanxian? Apakah itu untuk menutupi mata orang-orang dan tidak ingin membuat hal-hal besar? Namun, bagaimana mereka tahu bahwa para dewa berada di kota Tianluo? Jika demikian halnya, maka klan abadi pasti telah memahami beberapa petunjuk. Dilihat dari situasi barusan, mereka menargetkan biksu muda di lantai 3 kitab suci abadi. Artinya, mereka masih belum tahu siapa yang mendapatkan bagian-bagian dari daftar itu, tetapi mereka memiliki arah umum untuk dicari. Ye Chen menghela napas lega. Cakupan 3 tingkat abadi terlalu luas. Tidak mungkin bagi keluarga abadi untuk membunuh ketiga lapisan abadi. Namun, Ye Chen tidak berani ceroboh. Karena para peri dapat menemukannya di sini, artinya, mereka setidaknya telah mendapat kabar bahwa orang-orang yang memiliki daftar dewa telah datang ke kota Tianluo. Untuk dapat mengetahui hal ini secara konkret, mereka harus memiliki bakat mekanisme dan keterampilan alami, dan butuh banyak biaya untuk menyimpulkannya. Menurut pemahamannya tentang mekanisme surga, ada harga yang harus dibayar untuk mengintip seperti itu. Siapa yang menyimpulkannya? Ye Chen mengerutkan kening dan berpikir, lalu dia memikirkan sebuah keluarga mencari sebuah keluarga. Mencari rumah untuk diratakan dengan tanah tanpa alasan apapun, tetapi tidak ada mayat yang ditemukan. Itu benar-benar mungkin. Sekarang tampaknya mungkin benar untuk meratakan rumah dengan tanah, tetapi menghancurkan pintu adalah salah. Beberapa orang ingin menutupinya dengan ini, yaitu, mereka ingin meminta pencari untuk membantunya dengan deduksi. Untuk menyimpulkan sampai di sini, mekanisme alami pencarian rumah benar-benar mengobrol, yang jauh lebih tinggi daripada surga kuno dan prosa kuno. Ye Chen mendesah dalam hatinya. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Jika Tianji dapat sepenuhnya dihitung di kepalanya, dia akan dihitung di dunia manusia pada awalnya, dan bahkan di negeri dongeng, tidak ada yang bisa tahu di mana daftar dewa berada untuk waktu yang lama. Ye Chen tahu bahwa daftar dewa dapat menghalangi peluang surga, jadi dia tidak begitu khawatir sekarang. Hanya saja, siapa orang-orang itu? Dan mengapa membantunya? Ini membuat Ye Chen sedikit bingung. Adik kecil ini, baru saja kamu berdebat hebat dengan orang-orang abadi. Sungguh mengagumkan bahwa kamu berdebat bahwa manusia tidak bisa berkata-kata dan tidak dapat membantahnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya datang dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, aku tersanjung. Aku hanya ingin mempertahankan hidupku. Aku tidak ingin mati seperti ini. Pria parubaya itu berkata, menurut pendapat adik laki-lakiku, apa tujuan orang-orang Xianling? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Singkatnya, para peri pasti sedang mencari sesuatu kali ini. Mereka hanya ingin menutupinya. Itulah sebabnya mereka membunuh orang-orang tak berdosa atas nama membunuh iblis. Semakin tua para peri, semakin berlebihan mereka. Bahkan jika iblis datang, tidak ada yang akan menyalahkanmu jika kamu tidak melawan, tetapi kamu membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Ini tidak bisa dilakukan seperti ini. Orang parubaya itu tidak mau mengatakannya. Ye Chen berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu inginkan? Klan Xianling adalah yang kedua dari 6 peri. Siapa yang berani memprovokasi? Tanda tanya, meskipun kita tidak bisa berurusan dengan para peri, cerita hari ini harus disebarkan untuk memberitahu orang lain wajah para peri. Orang parubaya itu manusiawi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, keluarga peri tidak punya wajah. Apakah kamu masih peduli dengan ini? Setelah mendengar ini, pria parubaya itu juga tertawa dan berkata, ini menarik, adik kecil. Ye Chen tidak berniat untuk berbicara terlalu banyak dengan orang-orang parubaya itu, jadi dia dengan santai menemukan alasan untuk pergi. Dia berjalan keluar dari kota Tianluo, dan demi keselamatan, dia juga membagi 2 cabang dan pergi ke 3 arah yang berbeda. Sekarang dia hanya ingin meninggalkan tanah yang benar dan salah lebih awal. Setelah berjalan keluar dari kota Tianluo, Ye Chen tidak ingin tinggal di Pulau Daluo, dan pergi ke arah Wanxianzu. Namun, tak lama setelah dia meninggalkan kota Tianluo, kekosongan di depannya tiba-tiba mulai menggeliat, dan sesosok muncul di depan Ye Chen. Hati Ye Chen terkejut, tubuh secara tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk mundur ke masa lalu. Kau tidak perlu takut, aku tidak bermaksud padamu, kata sosok itu tiba-tiba. Ye Chen menstabilkan tubuhnya, lalu menenangkan diri, dan menatap sosok itu, yang merupakan pria yang telah menyelamatkannya di kota Tianluo sebelumnya. Ye Chen menatap pria di depannya dengan ragu, dan berkata, tetua, Ye Chen tidak punya gigi untuk mengingat. Aku tidak tahu apa lagi yang dicari tetua Ye Chen. Kau harus berhati-hati. Apakah kau tahu apa yang dicari para peri? Kata sosok itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang ingin dicari para peri? Bagaimana aku bisa tahu? Mereka mencari potongan-potongan daftar dewa. Suara sosok itu menjadi rendah dan berat. Tampaknya Ye Chen tidak akan mendengarnya. Mata Ye Chen menunjukkan sedikit ketakutan. Meskipun dia telah menebak ini, bagaimana lelaki tua itu tahu? Apa maksud lelaki tua itu menghalanginya sekarang? Apakah lelaki tua itu tahu bahwa Tuhan ada padanya? Ye Chen berpura-pura terkejut dan berkata, pecahan daftar dewa.
Apakah itu bagian dari daftar dewa di kota Tianluo? Melihat ekspresi terkejut Ye Chen, sosok itu tertawa dan berkata, anak kecil, kemampuan aktingmu bagus, tetapi sayangnya, kemampuan akting seperti itu tidak dapat menipu orang tua itu. Apa maksudmu, Tuan? Ye Chen bertanya dengan ragu. Sosok itu berkata sambil tersenyum, kamu adalah pemilik bagian dari daftar dewa. Kamu tidak perlu keberatan dengan ini, karena ini adalah fakta yang nyata. Tentu saja, kamu tidak perlu takut, karena aku tidak akan melakukan apapun kepadamu. Hati Ye Chen berantakan sejenak, meskipun konsentrasinya bagus. Pada saat ini, jantungnya juga berdetak lebih cepat, tidak dapat mengendalikan dirinya sama sekali. Setelah Ye Chen tenang, dia mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, tetua, lelucon ini besar. Wah, aku polos dan ringan. Di mana aku bisa mendapatkan bagian dari daftar dewa itu? Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, kau menipu orang lain, tetapi menipuku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan, dan tubuh Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bergerak ke arah lelaki tua itu. Ye Chen ingin melawan, tetapi tidak dapat melakukannya sama sekali. Kengerian Ye Chen tidak ada bandingannya. Dia baru saja keluar dari sarang serigala, dan sekarang dia sedang diawasi oleh harimau besar itu. Bagaimana mungkin hidup ini begitu sulit? Tubuh Ye Chen datang ke lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengulurkan tangan untuk meraih tubuh Ye Chen dan meraihnya di masa lalu. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam tubuh Ye Chen. Ye Chen tidak dapat menghentikannya sama sekali dan hanya dapat membiarkan kekuatan ini memasuki tubuhnya. Setelah beberapa saat, keempat bagian dari daftar dewa itu telah melayang di udara. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, apalagi yang bisa kukatakan sekarang. Ye Chen melihat 4 lembar daftar dewa, jadi lelaki tua itu keluar, dia berkata dengan tenang, karena Tuan tahu semua ini, maka Tuan daftar dewa ini akan mengambilnya. Ye Chen tahu bahwa sekarang dia sama sekali tidak dapat menyimpan 4 keping daftar dewa, tetapi dia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Apa gunanya keping daftar ini? Orang tua itu berkata begitu. Ye Chen tertegun sejenak, menatap aneh ke arah jalan lama, kamu tidak menginginkan keping daftar dewa ini. Keping daftar dewa ini memang merupakan sesuatu yang diimpikan banyak orang, tetapi aku dapat melihatnya dengan sangat jelas. Daftar ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh siapapun. Jika tidak, 4 keping daftar dewa di 4 alam berikutnya tidak dapat diambil olehmu sendiri. Orang tua itu berkata perlahan, hanya mereka yang disetujui dalam daftar dewa yang dapat memiliki pecahan daftar tersebut. Oleh karena itu, bahkan jika aku mengambilnya sekarang, aku tidak dapat menyimpannya di masa mendatang. Apa maksudmu, Tuan? Ye Chen tidak mengerti caranya. Dengan lambaian tangannya, keempat keping daftar dewa angin kembali ke tubuh Ye Chen, lalu berkata, meskipun aku tidak bisa memiliki pecahan daftar dewa angin, kita bisa membuat kesepakatan dan bekerja sama satu sama lain. Bagaimana cara bekerja sama? Ye Chen mengerutkan kening. Kamu terlahir dengan keberuntungan yang besar. Jika kamu bisa mendapatkan keping daftar dewa angin di 4 alam berikutnya, kamu pasti akan mendapatkan keping daftar dewa angin di negeri dongeng. Jadi aku ingin kamu mendapatkan 5 keping daftar dewa angin lagi, dan saat kamu bisa terbang ke alam dewa, kamu bisa terbang ke alam dewa angin bersamaku. Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, bagaimana setelah terbang ke alam dewa angin? Setelah terbang ke alam dewa angin, aku hanya butuh 1 dari 5 keping daftar dewa angin. Bagimu, bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, itu akan kembali kepadamu dalam waktu dekat. Kata lelaki tua itu. Ye Chen tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan, kamu benar-benar bisa tertawa. Jika kamu mengambil daftar dewa angin, bukankah aku sangat berbahaya? Bukankah kau akan selalu dalam bahaya mulai sekarang? Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum dan sedikit mengancam dalam kata-katanya, kita hanya hubungan kerja sama sementara. Jika kau mengikuti maksudku, halo, aku baik-baik saja. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkan bagian kelima dari daftar dewa, dan kau mungkin mati. Ye Chen mendengar perkataan lelaki tua itu, hatinya pun hancur. Jika lelaki tua itu tidak senang dan ingin membunuhnya, itu akan mudah. Setelah Ye Chen memikirkannya sebentar, dia merasa bahwa dia punya cara untuk bertahan hidup untuk saat ini. Kemudian dia akan memikirkan caranya sendiri. Terlebih lagi, sebelum ini, ada seseorang yang diam-diam melindunginya. Bahkan jika orang lain ingin membunuhnya, itu tidak mungkin. Ini adalah hal yang baik. Memikirkan hal ini, Ye Chen juga berpikir bahwa itu adalah pilihan yang baik sekarang. Sebelum dia mendapatkan bagian kelima dari daftar dewa, lelaki tua itu akan melindunginya. Namun, pada saat itu, sulit untuk mengatakan sejauh mana kekuatan Ye Chen sendiri telah mencapai. Tidak peduli apakah yang dikatakan lelaki tua itu benar atau tidak, itu adalah hal yang baik baginya. Jadi Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja, Ye Chen bersedia bekerja sama dengan tetua dalam masalah ini, tetapi Ye Chen masih tidak tahu harus memanggilnya apa, yang membuat Ye Chen sedikit gugup. Tidak masalah siapa aku, lagi pula, hanya sedikit orang yang mengenalku sekarang. Lelaki tua itu tidak jauh dari berbicara tentang tabunya sendiri, kata meremehkan.
Ye Chen melihat bahwa karena lelaki tua itu tidak ingin membicarakannya, dia tidak berniat untuk terus bertanya, dan berkata, bagaimana tetua tahu bahwa aku memiliki 4 keping daftar dewa? Apakah menurutmu aku dapat dibandingkan dengan lelaki setengah tua yang sedang mencari keluarga? Lelaki tua itu mendengus dingin. Ye Chen mendengar di sini, meskipun lelaki tua itu tidak mengatakan semuanya, tetapi mendengar di sini dia juga mengerti banyak hal, setidaknya untuk menemukan rumah yang direbut oleh para peri dapat dipastikan. Selain itu, dia juga mempelajari informasi yang sangat penting dari kata-kata lelaki tua itu. Lelaki tua itu jelas seorang pria dengan pencapaian mendalam dalam seni mekanisme surgawi. Bagaimana Anda bisa menghitungnya dengan sangat akurat sehingga dia memiliki keping daftar dewa? Saya tidak bisa tidak berpikir bahwa dunia dapat bernapas sedikit. Tidak bisakah daftar Feng Shen menghentikan perhitungan lelaki tua itu? Tidakkah lelaki tua itu akan dimakan kembali? Dalam kognisi Ye Chen, jika Anda ingin mengintip ke langit secara menyeluruh, Anda harus membayar harganya. Orang tua di depannya telah mencapai titik ekstrim. Apakah dia telah membayar harganya? Orang tua itu sepertinya melihat pikiran Ye Chen, dan kemudian berkata, Anda tidak perlu tahu bagaimana saya tahu Anda memiliki potongan-potongan daftar Dewa Angin. Pahamilah sedikit saja, saya tidak akan menyakiti Anda sekarang karena Anda membutuhkan perlindungan saya. Saya ingin Anda mendapatkan potongan-potongan daftar Dewa Angin. Itu saja, bisakah Anda memberitahu saya di mana potongan kelima daftar Dewa Angin? Ye Chen bertanya dengan ragu-ragu. Jika orang tua itu benar-benar dapat menghitung dengan sangat akurat, itu pasti akan dapat menghitung posisi potongan kelima daftar Dewa Angin saat ini. Orang tua itu berkata, jika saya mengetahuinya sekarang, saya akan membawa Anda untuk mengambilnya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia semakin bingung. Tampaknya keterampilan Tianji lelaki tua itu tidak begitu kuat, tetapi bagaimana lelaki tua itu tahu bahwa dia memiliki pecahan daftar dewa? Di negeri dongeng, sangat sedikit orang yang dapat mengetahui bahwa dia memiliki 4 pecahan daftar dewa. Selain Ye Fan, yang baru saja naik, orang-orang tua yang telah bangkit di alam abadi, dan beberapa orang yang telah memotong pedang dewa, Kapak Pangu, dan Yin Qingyang. Memotong pedang ajaib dan Yin Qingyang tidak akan pernah mengatakannya. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, orang-orang tua di Xianyu akan mengatakannya. Jika tidak, orang-orang tua di depannya tidak akan tahu. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa bahwa dia tidak begitu aman. Beberapa orang tua ada di sana. Mungkin suatu hari, dia akan dijual sepenuhnya oleh orang-orang itu. Sekarang dia tidak tahu di mana orang-orang itu berada. Itu seperti bom waktu, yang dapat meledak kapan saja. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan, saya ingin bertanya mengapa keluarga abadi dan kuil para dewa dan iblis ingin bersatu. Apakah hanya demi ramalan, atau ada hal lain? Alasan mengapa klan Xianling bergabung dengan kuil para dewa dan iblis adalah, di satu sisi, untuk menyegel daftar para dewa, di sisi lain, wajar saja untuk berurusan dengan klan Raja Surgawi. Orang tua itu berkata, alasan mengapa mereka mencari daftar para dewa pada saat yang sama adalah karena mereka ingin sepenuhnya menekan klan Raja Surgawi dengan bantuan daftar para dewa. Petik 2. Saya kira saya benar. Jika para peri bertarung dengan Raja Surgawi, negeri dongeng akan bergejolak lagi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wah, negeri dongeng tidak bergejolak, dan kalian tidak bisa saling mendekat. Selain itu, butuh waktu bagi kedua klan untuk bertarung. Tidak akan ada gangguan besar untuk sementara waktu. Apakah kita bisa bertarung secara menyeluruh adalah satu hal. Begitu kita bertarung, kedua klan tidak akan bisa menanggung kemenangan atau kekalahan. Orang tua itu berkata dengan santai, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kamu hanya peduli di mana daftar dewa kelima berada. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga merasa bahwa itu masuk akal. Tidak semudah itu untuk bertarung antara Tian Wang dan Xianling. Jika semudah itu, mereka akan bertarung untuk waktu yang lama. Mengapa harus butuh waktu begitu lama? Tuan, saya telah mendengar bahwa ada beberapa rumor di negeri dongeng bahwa ada dewa di dunia. Saya tidak tahu di mana tempat-tempat itu. Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Orang tua itu berkata, tidak ada bagian dari daftar dewa di tempat-tempat itu. Itu hanya disebabkan oleh pertikaian antara para peri dan raja-raja surgawi. Masa-masa itu juga membuat negeri dongeng gelisah. Jadi begitu, kalau begitu tidak ada berita tentang daftar dewa di negeri dongeng. Ye Chen bertanya dengan curiga. Orang tua itu berkata, tidak ada berita sama sekali. Ye Chen menghela napas sebentar dan berkata, aku ingin menemukan pecahan daftar dewa Feng Shen ini, juga tidak tahu kapan bulannya. Jika kau tidak muncul di negeri dongeng, maka tidak akan ada pergerakan di pecahan daftar dewa Feng Shen itu, tetapi jika kau muncul di negeri dongeng sekarang, mungkin akan muncul dalam waktu dekat. Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum masam, apa kau begitu yakin? Mungkin aku akan mengecewakan para pendahuluku. Bukanlah suatu kebetulan kau bisa mendapatkan 4 pecahan daftar dewa Feng Shen. Jika kau hanya mendapatkan 1 pecahan, itu tidak disengaja, tetapi jika kau mendapatkan 4 pecahan, itu tidak dapat dihindari. Jadi, bahkan jika kau tidak mencari pecahan daftar dewa Feng Shen, dalam kegelapan, pecahan daftar dewa Feng Shen akan diperoleh olehmu secara tidak sengaja. Apakah semua ini akan berakhir?
Bukankah itu berarti aku tidak perlu membayar apapun untuk mendapatkan pecahan daftar Dewa Fengshen? Ye Chen merasa sedikit lucu. Tetapi dengan kata lain, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, mengapa pecahan daftar dewa itu memiliku? Aku hanyalah orang biasa, sangat berisiko memiliku. Dulu kau adalah orang kecil, tetapi orang kecil itu telah naik ke negeri dongeng. Apakah itu masih orang kecil? Kau hanyalah orang kecil sementara, dan kau pasti akan menjadi orang besar di masa depan, sama seperti duniamu. Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tetua, apakah ini ramalan masa depanku? Apakah kau perlu meramalkan masa depanmu? Kata lelaki tua itu. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tertegun pada awalnya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, jika semuanya seperti yang dikatakan tetua, sepertinya aku memiliki masa depan yang cerah. Begitulah, kata lelaki tua itu, mari kita pinjam kata-kata baik dari para pendahulu kita. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah ada hal lain, Tuan? Jika tidak ada yang salah dengan itu, generasi muda akan pergi terlebih dahulu. Pergilah, lelaki tua itu tidak bermaksud untuk tinggal. Ye Chen memeluk lelaki tua itu dan pergi. Setelah Ye Chen pergi, tubuh lelaki tua itu juga berangsur-angsur menghilang dalam kehampaan, seolah-olah tidak pernah muncul. Setelah Ye Chen pergi, dia selalu mengingat kata-kata lelaki tua itu di dalam hatinya. Menurut logika lelaki tua itu, dia dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan dengan percaya diri dan berani. Dia tidak bisa mati di bawah perlindungan daftar dewa. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi artinya tampaknya seperti itu. Namun, Ye Chen tidak percaya bahwa ada hal yang baik seperti itu. Meskipun dia telah mendapatkan 4 potong daftar dewa, keempat potong daftar dewa ini hanya tinggal sementara padanya, atau alasan lainnya. Dia tidak yakin sekarang, jadi dia tidak akan ceroboh. Bagaimanapun, dia tidak akan bersantai. Setidaknya dia harus memiliki cukup kekuatan untuk dapat melindungi hidupnya jika terjadi bahaya. Orang lain atau benda apapun tidak dapat diandalkan, dan mereka adalah yang paling dapat diandalkan. Ye Chen berpikir sepanjang jalan dan langsung pergi ke Wanxiansu. Setelah lebih dari sebulan, Ye Chen akhirnya tiba di Zihuafu. Dia tidak tahu bagaimana cara membuat sekte abadi terlebih dahulu, tetapi pergi mengunjungi beberapa orang Ye Fan di Rama. Saat ini, beberapa orang Ye Fan telah menerobos ke lantai 2 Zhenxian di bawah sumber daya yang disediakan oleh Ye Chen. Kecepatan ini juga bagus di negeri dongeng. Terlebih lagi, Luo Ye, pemimpin sekte Rama, tampaknya telah melihat bakat Ye Fan yang lebih baik, jadi dia masih ingin menerima Ye Fan sebagai muridnya. Meskipun Ye Fan tidak setuju untuk turun, Luo Ye tidak bermaksud mengajari Ye Fan banyak pengetahuan kultivasi. Pada saat yang sama, Luo Ye juga mengeluarkan beberapa sumber daya kultivasi untuk Ye Fan, dan Ye Fan tidak menyerah. Karena orang lain memberikannya, dia tidak menginginkannya dengan sia-sia. Terlebih lagi, di dalam hatinya, Luo Ye sangat baik padanya. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyenangkan Ye Chen dan Cai Huaxianzong, jadi dia tidak akan bersikap sopan. Dengan dukungan seperti itu, kondisi pikiran Ye Fan telah meningkat pesat dalam waktu singkat, dan telah mencapai puncak tingkat kedua Zhenxian. Kecepatan latihan ini sangat buruk. Sudah diketahui bahwa saya memiliki daftar dewa, tetapi hanya satu orang tua yang mengetahuinya, dan kami telah mencapai kesepakatan untuk saling membantu dan memanfaatkan satu sama lain. Ye Chen juga tidak menyembunyikannya dan memberitahu Xuan Yuan beberapa orang. Ketika Xuan Yuan dan Ye Fan mendengar kalimat pertama, mereka terkejut, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, mereka sedikit lega. Apa maksud orang tua itu? Fei Tian Tiger bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu ingin aku mendapatkan 5 keping daftar dewa, dan kemudian memberinya satu saat dia terbang ke dunia dewa. Saat dia berada di negeri dongeng, dia bisa menyelamatkan hidupku. Kata Ye Chen. Harimau Fei Tian terkejut dan berkata, hanya 1 keping dari 5 keping daftar dewa yang dibutuhkan. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Ye Fan beberapa orang semua menatapnya. Ye Fan tidak marah dan berkata, maksudmu, jika kamu memiliki kesempatan, kamu akan mengambil semua 5 yuan. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa jika aku memiliki kemampuan, aku pasti akan mengambil semua 5. Mungkin aku bisa mendapatkan yang ke-6 di dunia dewa. Ketika 6 keping digabungkan, aku akan dapat menyegel dewa. Haha, Harimau Fei Tian tertawa, melamun. Long King bersenandung. Bagaimana kamu berbicara dengan orang tuamu? Harimau terbang melotot. Xuan Yuan berkata dengan serius, siapa pria ini? Bagaimana dia tahu kamu memiliki daftar dewa? Petik 2, aku tidak tahu siapa orangnya, dan dia tidak mengatakannya, tetapi dia tahu bahwa aku memiliki pecahan-pecahan daftar dewa. Seseorang pasti telah memberitahunya, dan kau mungkin tahu siapa orangnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Chang Jian mengerutkan kening dan berkata, jika kau dapat mengetahui bahwa kau memiliki daftar dewa, hanya mereka yang terbang ke negeri dongeng dari 4 alam berikutnya yang akan mengetahuinya. Kurasa teman-teman lama di Xianyu itulah yang membocorkan informasi ini. Kau mengatakan apa yang kupikirkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, oleh karena itu,
kita harus waspada terhadap orang-orang itu. Mereka datang ke negeri dongeng lebih awal dari kita. Kita tidak tahu di mana mereka sekarang. Musuh berada dalam kegelapan, kita berada dalam cahaya. Mungkin suatu saat mereka akan memberi kita pukulan. Bajingan-bajingan ini, jika kau bertemu mereka, mereka akan dihancurkan. Flying Tiger berkata dengan benci. Ye Chen Chang mengendurkan napasnya, baiklah, kau bisa berlatih dengan baik di sini. Ketika kamu mencapai alam surgawi, kamu dapat pergi dari sini lagi. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan lama dan kembali langsung ke Sekte Abadi. Setelah kembali ke Xianzong, Ye Chen langsung menuju aula misi. Tetua aula misi melihat Ye Chen datang, dengan senyum tipis. Ye Chen memberi hormat dan berkata, Tetua, saya akan menyerahkan tugas. Apa, petunjuk penting apa yang kamu dapatkan? Tetua aula misi sedikit terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu masih petunjuk penting. Saya tidak tahu apakah saudara senior lainnya telah mendengarnya. Katakan padaku dulu, saya seorang veteran aula misi. Ye Chen berkata, kali ini, saya pergi ke Pulau Daluo untuk menyelidiki, dan menemukan bahwa keluarga peri dan kuil para dewa dan iblis telah berkolusi satu sama lain untuk bersaing dengan keluarga Raja Surgawi untuk mendapatkan tempat pertama di Xianzhou, dan pada saat yang sama, saya juga sibuk mencari keberadaan daftar Fengshen. Setelah mendengar berita itu, wajah tetua aula misi berubah. Sepertinya tidak ada yang mendengar berita itu. Dia bahkan berkata, apakah informasi ini akurat? Benar sekali, Ye Chen berkata dengan sangat yakin. Tetua aula misi berkata, baiklah, saya tahu. Saya akan memberikan informasi ini kembali ke sekte. Jika berita itu diverifikasi, Anda akan mendapatkan 10.000 poin inti. Selain itu, saya juga menemukan bahwa klan Xianling telah menangkap orang-orang yang ahli dalam seni sihir dan menyimpulkan keberadaan daftar Fengshen. Tampaknya kemajuan telah dibuat. Mereka menargetkan orang-orang muda di sekitar alam abadi. Setelah Ye Chen selesai, dia terus menambahkan, ini adalah berita kedua. Ketika tetua aula misi mendengar suplemen Ye Chen, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar rubah kecil. Ini dapat dianggap sebagai berita. Ye Chen berkata, ini adalah dua berita, tentu saja. Yah, selama itu terbukti, kamu bisa mendapatkan 20.000 inti. Tetua balai misi tertawa, lalu menatap Ye Chen dengan ragu dan berkata, keberuntungan anakmu sungguh bagus. Kenapa begitu banyak murid inti tidak mendapat kabar, tetapi kamu mendapat begitu banyak berita penting? Ye Chen berkata sambil tersenyum, seperti yang dikatakan tetua, beruntung. Baiklah, pergilah. Tetua balai misi melambaikan tangannya dan berkata. Setelah Ye Chen keluar dari balai misi, dia kembali ke puncaknya yang ke-81. Butuh beberapa bulan untuk keluar kali ini, dan sekarang hal-hal di kuil para dewa dan iblis pada dasarnya telah diperiksa. Dia juga dapat berlatih untuk jangka waktu tertentu dengan tenang. Kurang dari 8 tahun sejak konferensi Kunlun. Masih perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan ranah Daoxuan dan abadi dalam 8 tahun. Setelah Ye Chen memasuki Gua Xianquan, dia melepaskannya. Sekarang dia hampir berusia 1 tahun, dan kepalanya telah tumbuh banyak. Dia seukuran unta. Namun, Ye Chen menemukan bahwa dia tidak dapat mengubah wujudnya di usia ini, yang agak tidak biasa. Menurut kebenaran, keluarga Chen dapat berubah menjadi wujud saat lahir. Namun, sudah sekitar 1 tahun, tetapi hanya dapat berubah menjadi monster, yang membuat Ye Chen sedikit aneh. Aku tidak mendapatkan yang palsu. Pada saat yang sama, dia masih dalam wujud sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, Ye Chen tidak memperhatikan Chen, dan mulai berlatih sendiri. Dia menemukan bahwa keterampilan ruang waktunya yang besar dan formula dominasi bintang 9 tidak cukup sempurna, dan dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk melatihnya. Dia harus melatihnya secara ekstrim, untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan mereka. Dalam sekejap, sudah setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, Ye Chen keluar dari Gua Xianquan dan datang ke aula misi untuk menanyakan tentang konfirmasi dari 2 informasi yang diberikannya. Tetua aula misi itu penuh dengan wajah tersenyum dan menyerahkan cap 20.000 poin inti kepada Ye Chen, lalu berkata, saya perkirakan di antara murid inti baru dalam sejarah, Anda adalah orang yang memperoleh poin inti terbanyak. Pujian dan pujian semuanya adalah keberuntungan. Ye Chen tertawa sambil mengambil 20.000 poin inti dan meninggalkan aula misi dengan puas. Setelah meninggalkan aula misi, Ye Chen langsung menuju perpustakaan. Sekarang dia memiliki 23.000 poin inti di tangannya. Sekarang dia memiliki cukup untuk memilih teknik yang bagus. Di perpustakaan, Ye Chen mencari keterampilannya sendiri dan yang kuat. Akhirnya, dia memiliki beberapa teknik favorit lagi. Setelah membandingkan, Ye Chen memilih teknik dengan nomor seri 9.000 poin inti, kehancuran besar. Penghancuran besar ini adalah teknik yang sangat mendominasi. Dari namanya saja sudah ketahuan. Begitu jurus itu keluar, maka akan menghancurkan langit dan bumi. Terlebih lagi, jurus dominasi bintang 9 Ye Chen, jurus tubuh emas 9 putaran, dan hukum jalan kaisar pada dasarnya saling melengkapi dengan kehancuran besar. Jika orang yang menggunakan jurus pemusnah massal memiliki kekuatan tirani dan teror, mereka dapat menunjukkan makna mendalam jurus pemusnah massal dengan tajam dan jelas, dan menonjolkan makna utama kehancuran.
Ye Chen merasa bahwa 9.000 poin inti itu layak untuk dibelanjakan. Ia kembali ke puncaknya dengan jurus pemusnah massal, lalu memasuki gua mata air abadi untuk memulai latihan pintu tertutup. Waktu berlalu dengan tenang, dan setengah tahun pun berlalu. Ye Chen tidak keluar dari gua setelah ia memperoleh kehancuran besar dan memasuki gua. Dalam waktu setengah tahun, Ye Chen telah menerobos dari 3 tingkat keabadian ke tingkat keabadian keempat. Terlebih lagi, ia telah mempraktikkan jurus ruang dan waktu yang hebat hingga ekstrim, memadukan hukum ruang dan waktu dengan teknik-tekniknya. Meskipun dia tidak bisa bergerak cepat, dia mungkin tidak bisa mengejarnya dalam hal kecepatan. Pada saat yang sama, formula mendominasi bintang 9 juga telah memadatkan 7 bintang kuno. Kekuatan seluruh tubuh Ye Chen jauh lebih kuat. Seluruh tubuhnya seperti pelat besi. Setelah menjalankan 2 jenis keterampilan penguatan fisik pada saat yang sama, Ye Chen sendiri takut dengan kekuatan yang ganas dan pertahanan yang mengerikan. Jika lawan setingkat, di tubuhnya pada pukulan, itu tidak dapat membahayakannya, begitu mendominasi. Namun, Ye Chen belum mengolah sesuatu yang terlalu besar. Dia hanya mengolah sedikit kulit luar. Makna sebenarnya belum sepenuhnya dipahami. Dia tidak pernah mampu mencapai kehancuran langit dan bumi serta momentum yang tak tertahankan. Seni pemusnah massal pada awalnya adalah semacam teknik mendominasi. Itu pasti tren yang tak tertahankan untuk menghancurkan yang layu dan membusuk. Hanya dengan cara ini dapat dianggap sebagai kehancuran. Oleh karena itu, Ye Chen merasa bahwa dia masih jauh dari baik. Setelah mendengarkan latihan, Ye Chen memilah-milah situasinya sendiri dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, sepertinya pengasingan semacam ini tidak banyak berpengaruh. Lebih baik keluar dan bernapas dengan baik, dan mencerna serta mencerna latihan setengah tahun ini. Ye Chen berdiri dan pergi ke Chen Chen. Chen membuka matanya dan menatap Ye Chen. Kemudian dia bangkit dan berkata, "Bos, apakah kamu akan keluar?" Meskipun masih dalam bentuk monster, dia akhirnya mulai berbicara dalam waktu setengah tahun. Meskipun suaranya sedikit tidak dewasa, Ye Chen merasa lega. "Keluarlah dan hiruplah udara segar," kata Ye Chen. "Aku juga akan keluar untuk menghirup udara." Aku tercekik. Dia menyeringai dan melebih-lebihkan. Ye Chen berkata, "Sekarang kamu hanya bisa berkeliaran di sekitar puncak 81, tetapi kamu tidak bisa pergi ke tempat lain. Jika orang lain melihatmu, kamu akan dibantai dan direbus." Ketika dia mendengar ini, matanya semua berdiri dan berkata, "Siapa yang berani merebus Dewa Perang? Apakah kamu lelah hidup?" Tanda tanya. "Jika kamu memiliki keterampilan ini, kamu dapat direbus oleh orang-orang dengan sedikit moralitas." Ye Chen berkata dengan kurang ajar. "Dewa Perang akan menjadi kuat karena kekalahan. Pada saat itu, jika Anda bertemu dewa, bunuh dewa, lawan iblis dan bunuh iblis." Ye Chen tidak ragu bahwa dia akan memiliki kemampuan ini ketika dia dewasa. Nama Dewa Perang tidak sia-sia, terutama yang memiliki darah raja, yang bahkan lebih tangguh. Ye Chen menunggangi tubuh Chen, berjalan keluar dari gua, dan berjalan di puncak 81. Ye Chen merasa bahwa dia jarang berjalan-jalan di puncak gunungnya sendiri. Sekarang, melihat pemandangan gunungnya sendiri, dia pikir itu tidak buruk. Di barat, matahari terbenam telah terbenam, hanya menyisakan sepotong awan yang terbakar, sangat indah. Ye Chen melihat awan yang terbakar dan berkata pada dirinya sendiri, "Kapan kita benar-benar bisa mendasarkan diri pada sepotong surga dan bumi ini?"